Yang terjadi di Mesir karena rakyat menuntut syariat. Nggak ada. Ini cuma slogan yang dijual. Tuh. Padahal ada tangan besar di baliknya yang apapun itu akan digerakkan. Di kita begitu. Apa kalian kira kemarin hampir ribetnya kemarin itu semua karena bela Al-Quran? Enggak, itu cuma tunggangan. Ada makar besar di balik itu. Cuman karena gubernur yang mencela, enggak ada celaan terhadap Al-Quran. Maaf. Kata siapa Ustaz? Kata penguasa. No, yang namanya kabar yang berkaitan dengan maslahat umum, keamanan umum. Dengerin apa kata penguasa. Itu usul kita. As-sam'u wa at-ta'ah. Tuh, mentaati kita tahu. Kalau mendengar apa maknanya? Maknanya kabar-kabar yang berkaitan dengan keamanan negara, masalah besar tidaklah kita terima, tidaklah kita yakini kecuali datangnya dari badan resmi pemerintah. Tuh, nggak kemakan sama isu kita kalau gitu. Pemerintah bilang, nih yang ngupload berita tentang gubernur yang mencela Al-Quran. Pemerintah bilang, memutuskan nih penguasa, hakim yang ada, dia ngedit. No, dia ngedit apa yang dikatakan oleh gubernur tersebut. Semoga Allah kasih hidayah. Ya dia salah, dia salah, dia memilih agama lain selain Islam, salah nggak? Salah, agama yang benar cuma Islam. Tapi apakah kita menyalahkan dia pada sesuatu yang dia tidak bikin salah? Lah, nggak boleh, mesti fair, sportif. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah celaan kezaliman sebuah kaum membuatmu bersikap tidak adil kepada mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Diedit seseorang yang lagi membutuhkan suara muslim untuk milih dia. Mungkin gak dia mencela Al-Quran? Dia lagi butuh suara muslim bro buat milih dia. Mungkin gak nyela Al-Quran? Lagi emang itu semua karena kasus pencelaannya? Bukan bro. Ada makar besar di balik itu, ingin menjatuhkan. Mereka semua yang di malam itu hadir tahu kok. Pura-pura lupa aja bahwa tuntutan pada saat itu udah sampai titik turunkan Jokowi. Tuh, tujuannya udah ke situ emang dari awal. Udah bukan masalah penghinaan Al-Quran. Semua demo dari rumah, nggak ada yang niat mau kudeta, nggak ada. Zaman Utsman juga dulu bergerak cuman menuntut kebijakan Utsman, tapi nyampe di tempat. Ditunggangi, diarahkan sampai mengkafirkan Utsman, menjatuhkan Utsman, membantai Utsman. Dari rumah niatnya begitu gak? Pada polos, pengen benerin termakan oleh berita yang ada dan kemudian pengen belain agama, menegakkan keadilan. Tuh, karena tulusnya mereka. Alhamdulillah Allah kasih penguasa kita taufik, diputusin sila-sila fitnah ini, jalur-jalur fitnah ini, dan gak terjadi fitnah. Another trial, percobaan berikutnya untuk bikin kacau dan chaos lagi. Kasus wanita yang ngaku-ngaku dipukulin, inget gak? Tahu-tahu nih merebakkan, nyebar beritanya, tahu-tahu kan? Kemana-mana kan? Nyebar beritanya kemana-mana. Dikira bisa digerakkan masa dengan cepat karena kasus ini. Ternyata apa? Pemerintah Allah kasih taufik lagi, cepet di-clarified sama pemerintah. Oh ternyata dustanya dia. Tuh. Dan yang terakhir kemarin, keributan kemarin, kalian pikir itu karena perebutan kursi kepresidenan, karena kecurangan? Hah? Bukan bro. Orang pendukung manapun masih punya akal sehat, nggak bakalan terima dengan kasus pembakaran, penyerangan, pelemparan. Kalau masih akalnya sehat, mau dukung yang mana lagi? Nggak bakalan membenarkan itu. Preman betato dibayar. Kenapa jadi pura-pura buta? Indonesia punya suara golput nih banyak, terutama didominasi oleh mereka yang ngaji salaf. Oke? Di 2000 nggak tahu, Anda pulang 2011 pas fitnah Mesir itu Anda dievakuasi pulang. 2011, 2012 kita udah dengar Syiah diangkat ini nggak? Oke? Anda udah dengar itu? Kok Syiah digambarkan lebih buruk dan seolah-olah udah sangat berkuasa, padahal nggak segitunya di negeri kita, gitu. Sehingga dai-dai yang ada ngomong Syiah, ngajarin akidah Ahlus Sunnahnya jarang-jarang. Kok begini? Kayak ditakut-takutin awam sama Syiah.
Syiah kayak Syiah ini kalau kita hadir kajian, nih dai-dai yang ngomongin Syiah mulu, oke? Pulang perasaan ya Allah Syiah udah begini nih, dijidat gitu nih. Dibikin sandiwara, didekati berapa dai, entah didekati emang entah orang mereka dimasukin ya. Ngomongnya Syiah mulu, tuh gitu. Entah didekati, dibisikin, Syiah hati-hati nih. Supaya apa? Menyampaikan kepada awam ahli sunnah, menakut-nakuti mereka hal ini. Entah mereka emang bagian dari mereka, agent yang dimasukkan. Wallahu a'lam. Habis Syiah apa? Komunis. Ingat gak? Komunis. Padahal komunis nggak segitunya, ada mati komunis kalau ada di kita ya. Komunis ada di kita habis, mau sok-sokan mau bikin gerakan komunis di negeri kita. Alhamdulillah, seawam-awamnya Muslim di sini masih membela Islam. Ngedengar komunis, cuman komunis kayaknya udah punya kuasa luar biasa. Syiah juga udah sampai kementerian-kementerian atau pejabat-pejabat tertentu, begitu kan? Ditakut-takutin terus 2011-an nih. Terus lagi LGBT dan lain-lain. Ada nggak LGBT? Ada, tapi nggak sebesar yang ditakut-takuti. Jadi was-was mulu kita. Ternyata ketahuan 2014 tuh diangkat isu bahwasanya Syiah, komunis, LGBT ada di calon yang itu. Mau selamat pilih calon yang ini. Oh ini tujuannya, dari dulu digituin tuh. Dijual fatwa ulama akhafud dororen. Tuh, makanya orang yang paling rajin ngomong Syiah bikin tabligh akbar Syiah, paling rajin menyeru pemilu dan akhafud dororen. Iya gak? Sepaket gak? Oh, ke situ tujuannya. Awam yang udah ketakutan dan sebel sama Syiah sama komunis, udah nggak mikir usul lagi, mikir apa? Udah dipilih yang ini deh, yang orang ada Syiah ada komunis. Kalah. Udah banting manhaj kalah. Ini jangan dikira Anda milih satunya, enggak, demi Allah. Tangan Anda nggak pernah kena tinta kufur pemilu. Tangan Anda seumur nggak pernah kena tinta kufur pemilu. Pernah kena tinta cumi. Lagi mancing di Pulau Lancang dapat pas gue lupa cerot tuh sampai muka. Tinta cumi, tinta kufur pemilu, nggak pernah kena. Berapa banyak video kita yang menegaskan haramnya pemilu, cuman sayang nggak seviral yang video lain aja. Jadi dikiranya pendukung salah satu, enggak, apaan? 2014 kalah, oh kurang meyakinkan nih untuk nakut-nakutin Salafi. Bikin lajnah fatwa, namanya sifatnya aja ya, nggak usah namanya ya. Sifatnya al-ifsad, pakai fa sama sin, al-ifsad, kerusakan di muka bumi. Fatwa pertama apa? Pemilu. Jago. Muncul dai-dainya udah nggak malu lagi akhirnya. Tadinya cuma bilang akhafud dororen boleh nusuk, terus lama-lama apa? Kampanye hadir. Terus foto dengan kode-kode jari dan lain-lain ini itu udah sampai titik. Terus udah apa bedanya engkau dengan partai Ikhwani yang ada di Indonesia? Udah apa bedanya dong? Udah sisanya apa dong lo? Udah. Diketuai oleh Abul Fitan, bapaknya fitnah. Namanya siapa? Musy'arifin. Aneh nggak tahu. Musy'arifin. Abul Fitan itu bapaknya fitnah, yang membawa syubhat dan menyeret ahlu sunnah sedikit demi sedikit kepada hizbiyah dan harakiyah. Dibantu oleh Khawarij Merah Jambu, sohibnya sepabrik, yang sama-sama mengkafirkan pemerintahan yang ada dan negeri yang ada, tapi masih malu-malu, nggak berani bilang negara kafir, pemerintah kafir, malu-malu belum. Negara Islam nggak? Bukan. Tayyib negara kafir? Nggak juga sih, masih malu-malu. Nah, ini Khawarij Merah Jambu, belum merah berdarah, belum, masih merah jambu.
Usulnya udah beda sama kita.